Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Saya ngambil contoh di sini adalah di mana dia katakan Tuan Rakah menikah mempunyai seorang istri yang tidak bekerja dan 3 orang anak. Maka berapa PTKP-nya? Baik ya. Untuk menentukan ya PTKP dari Tuan Raka, yang pertama adalah ya untuk Tuan Raka sendiri itu ada 54 ya sebagai status seorang suami. Oke, ya silakan nanti di kalkulator silakan ditambah ya. Nanti jawaban siapa yang benar. Oke. Saya ulangi kembali ya. Yang pertama adalah untuk Tuan Raka sendiri ya, untuk Tuan Raka sendiri sebagai wajib pajak, maka ya untuk PTKP-nya adalah 54 juta. Yang kedua adalah karena statusnya dia adalah sudah menikah ya, maka ada tambahan untuk istri karena istrinya juga tidak bekerja, maka tambahan untuk istrinya adalah 4.500.000. Oke. Yang terakhir adalah Tuan Raka sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Ya, karena tadi dikatakan di pasal 7 ya, di pasal 7 dikatakan di sana adalah ya 4.500.000 adalah untuk setiap penambahan anggota keluarga. Maka untuk 3 orang anak ya, 3 orang anak sebagai tanggungannya adalah 3 orang anak dikali dengan 4.500.000. Maka hasilnya adalah berapa? 72. Ya, benar sih. Siapa tadi, Bu Eli? Sudah. Karena sudah menikah dan istrinya tidak bekerja, ya. Saya ulangi lagi. Untuk Tuan Raka sendiri itu ada 54. Statusnya sudah menikah dan memiliki istri 1 dan tidak bekerja, maka ada tambahan untuk istri sebesar 4.500.000. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan yang Tuan Raka menikah, memiliki istri, tidak bekerja, dan memiliki 3 orang anak. Maka untuk 3 orang anak ini ya 3 orang dikali dengan 4.500.000. Karena tadi di pasal 7 ya dia mengatur adalah 4.500.000 untuk setiap penambahan anggota keluarga. Sehingga PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya itu adalah 72. Oke. Nah, artinya gini teman-teman ya. Artinya gini Mas Eko ya. Yang terkait dengan tadi katakan tambah ya Pak. Iya, ditambah. Karena kalau tidak ditambah ya maka apa? Maka ya tanggungannya dia kecil. Yang artinya apa nanti? Kalau tidak ditambah maka Tuan Rakanya cuma 54. Kalau penghasilan netonya ya, penghasilan netonya Tuan Raka itu nanti 80 juta karena tidak ditambah dengan istri dan anak, maka ya penghasilan kena pajak PKP-nya itu lebih besar. Sehingga teman-teman kalau sudah menikah dan setiap memiliki anak itu wajib melakukan pembaharuan data. Ya, wajib melakukan pembaruan data atau status ya. Nanti ada status yang berkait dengan kawin 0 atau K0, K1, kawin memiliki anak 1, K3 ya. Itu. Untuk apa sih? Terus saya kira dikurangi, Pak, dikurangi. Kalau dikurangi Mas Eko, nanti penghasilan kena pajaknya semakin besar. Ya. Yang pertama ini adalah terkait dengan kita menghitung dulu kira-kira ya Tuan Raka ini penghasilan dia yang tidak dikenai pajak itu berapa dengan memiliki istri, tidak bekerja dan memiliki 3 anak. Ya.
Sehingga kalau kita patokannya tadi adalah di pasal 7 ya, di pasal 7, maka adalah kita ketemu ya terkait dengan ya penghasilan tuan raka yang tidak dikena pajak itu adalah 72. Oke, teman-teman ya. Dari perhitungan terkait dengan penghasilan tidak kena pajak ya, maka saya akan memberikan contoh lagi ya, dua contoh lagi yang berkaitan dengan apa? Berapa pajak yang harus dibayar ya. Berapa pajak yang harus dibayar? Oke. Kalau yang sekarang ya, kalau yang pertama ini adalah yang berkaitan, kita tentukan dulu ini. Kira-kira penghasilan tuan raka ini yang tidak dikenai pajak. Maksudnya apa? Maksudnya jika penghasilannya tuan raka ini adalah 80 juta ya. Penghasilan tuan raka ini 80 juta neto ya. Penghasilan netonya 80 juta dalam setahun ya. Maka yang tidak dikenai pajak itu adalah 72 juta. Sehingga kita menghitung adalah berapa PKP-nya atau berapa pajak penghasilan yang dikenai pajak. Oke, nanti kita hitung ya. Saya akan memberikan soal lagi yang berikutnya adalah terkait dengan pasal 21 yang berhubungan dengan pajak yang harus dibayarkan. Nah, saya masih mengambil terkait dengan tuan raka ya. Di mana di sana dia katakan apa? Tuan raka mempunyai penghasilan kena pajak. Oke, penghasilan kena pajak sebesar 85 juta. Ya. Berapa pajak yang harus dibayarkan? Oke. Yang tadi yang pertama adalah terkait dengan ya penghasilan yang tidak dikenai pajak. Baik ya. Terkait dengan yang kasus yang kedua ini di pasal 21 yang berkaitan dengan penghasilan kena pajak dari tuan raka itu 85 juta. Nah, artinya di sini teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian ya, 85 juta itu adalah bukan lagi harus dikurangi dengan PTKP. Tapi 85 juta ini adalah memang sudah dikenai pajak, harus dikenai pajak. Karena dia katakan apa? Mempunyai penghasilan kena pajak. 85 juta. Maka kalau kita mencari adalah berapa pajak yang harus dibayarkan, maka adalah kita kembali kepada apa? Kembali kepada tadi ada di pasal apa? Ada di pasal 17 ya. Ada di pasal 17 nomor 38 ya. Tadi mengatakan di sana adalah penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta ya. Itu adalah tarifnya adalah 5%. Ya. Kalau di atas ya 50 sampai dengan 100, 125 ya. Itu adalah sebesar 15%. Nah, begitu tingkatannya. Sehingga kalau 85 ini, 85 juta ini yang pertama adalah kita keluarin dulu deh 50 juta. Maka berapa lapis yang harus kita dikenakan atau berapa tarif yang dikenakan dari 85? Untuk 85 juta ini maka dikenai dengan dua tarif ya. Dua tarif. Yang pertama adalah 50 jutanya dikenai tarif 5%. Yang kedua adalah 35 jutanya adalah dikenai dengan 15%. Ya. 12-an Kak, Pak. 12 jutaan Pak. 12 jutaan. 12.750. Oke. Iya. 12.750. Ada yang lain? 50 juta dikali 5% kurang lebih adalah 2.500.000. Habis itu 35 jutanya itu dikali 15%. Adalah 5.250.000 ya. Oke, Sinta Agustin. Ya, jangan main screen ya. Nah.
Maka pajak yang harus dibayarkan itu adalah 7.750.000. Ini adalah pajak setahun, ya. Setahun yang harus dibayarkan itu adalah 7.750.000. Oke, teman-teman ya. Itu adalah terkait dengan ya eh, yang berkaitan dengan pasal 21. Nah, ada sedikit latihan lagi yang terakhir ya. Mudah-mudahan tadi yang pertama adalah terkait dengan kita menghitung pajak penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, habis itu terkait dengan pajak yang harus dibayarkan. Nah, yang terakhir ini juga terkait dengan apa? Ini lebih tambah lagi ya. Jadi lebih agak naik dikit levelnya ya. Dimana di sini hanya ditentukan untuk gaji 1 bulannya. Ya. Jadi gaji Tuan Raka ini adalah 8 juta ya, gaji neto ya, neto. Gaji netonya itu 8 juta. Kira-kira berapa pajak yang dibayar setiap bulan? Baik ya. Siapkan kalau ada alat tulis di sekitar teman-teman, siapkan alat tulis. Saya akan bilang. Ya. Yang pertama adalah penghasilan neto Tuan Raka dalam sebulan. Neto, ingat penghasilan neto. Ya, kalau penghasilan neto berarti bersih. Ya, penghasilan bersihnya dalam 1 bulan 8 juta. Maka kita setahunkan penghasilannya Tuan Raka ini. Kalau disetahunkan, ya, maka penghasilan Tuan Raka adalah 12 bulan dikali dengan 8 juta. Ya, 12 bulan dikali dengan 8 juta kalau disetahunkan ya. Maka kalau disetahunkan penghasilan Tuan Raka itu adalah sebesar 96 juta. Ya, penghasilan Tuan Raka disetahunkan itu adalah 96 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya untuk Tuan Raka itu adalah 72. Maka ya, penghasilan kena pajaknya adalah 96 juta dikurangi 72 juta. Ketemunya adalah 24 juta. Maka 24 juta ini adalah itu yang dikenai pajak. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Ya, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.